Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Jajang Ana dengan nomor NPM 1021927 beserta rekan saya Peri Susanto dengan NPM 1021988 dan Suci Fajriyati dengan NPM 1021920. Kami adalah mahasiswa STEMI Bandung dengan program studi S1 Akuntansi. Akan mempresentasikan materi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang pertama adalah definisi dari tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance yang selanjutnya disebut dengan GCG. Adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika. Dengan implementasi GCG atau penerapan GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi lebih efisien, efektif, ekonomis, dan produktif, dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan. Untuk materi selanjutnya adalah profil singkat dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia, yaitu sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom sendiri diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan di New York Stock Exchange dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan atau customer oriented. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom menjadi lebih ramping dan lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi. Namun, masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang mengelengkapi legalisi yang sudah ada sebelumnya. Telkom kini telah bertransformasi menjadi digital teknologi dengan fokus pada 3 domain bisnis digital yang diunggulkannya. Adapun ketiga bisnis digital tersebut antara lain, yang pertama adalah digital connectivity. Sebagai penyedia utama layanan broadband di Indonesia, Telkom memperkuat posisinya sebagai market leader pada domain digital connectivity. Dalam domain bisnis ini, Telkom berupaya menghadirkan layanan berkualitas dengan jangkauan terluas berbagai produknya, termasuk juga melalui Telkomsel 5G yang baru saja diluncurkan beberapa waktu belakang. Yang kedua adalah digital platform. Telkom mengakselerasi domain digital platform dengan mengembangkan layanan data center dan cloud. Melalui layanan tersebut, Telkom akan menyediakan smart platform untuk berbagai layanan dan solusi ICT di Indonesia. Bisnis digital platform Telkom juga meliputi produk data center, cloud, big data, payment, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah digital service. Telkom mengungkap produk-produk digital service-nya akan dikembangkan secara selektif. Tak hanya itu, pada domain bisnis ini akan dilakukan akuisisi maupun kemitraan, serta dukungan secara sinergis oleh digital platform dan digital connectivity yang telah dibangun untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Hingga saat ini, layanan digital Telkom telah digunakan untuk mendukung digitalisasi di berbagai ekosistem, seperti ekosistem UMKM, ekosistem pertanian dan perikanan, ekosistem logistik, ekosistem pariwisata, ekosistem pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya yang sebelumnya telah disampaikan oleh Jajang Anak. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu
transparansi. Langkah yang dilakukan Telkom dalam menerapkan prinsip transparansi adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan memadai melalui website khusus yakni www.telkom.co.id, yang mana dalam website tersebut mencantumkan hampir seluruh informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan dapat diakses oleh semua kalangan, baik stakeholder maupun shareholder, dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan perusahaan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Selain itu, bagi pelanggan personal Telkom yang ingin menanyakan berbagai informasi terkait dengan produk yang digunakannya ataupun memberikan kritik dan saran, disediakan call center. Keterbukaan informasi ini menunjukkan kepatuhan perusahaan pada ketetapan aturan KNKG, di mana perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Selain itu, prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu rahasia jabatan dan hak-hak pribadi. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Dalam hal akuntabilitas, Telkom berupaya untuk selalu membagi struktur organisasi secara rinci dan jelas, sehingga tidak ada benturan kepentingan dan tugas dalam proses pelaksanaannya. Misalnya dalam divisi keuangan, yang mana divisi ini secara jelas melaksanakan tugasnya tanpa ada pengaruh atau benturan kepentingan dari divisi yang lain. Selain itu, upaya Telkom dalam menerapkan prinsip akuntabilitas adalah dengan meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya manusia dengan cara memberikan reward dan punishment. Reward diberikan dalam bentuk promosi jabatan yang dilangsungkan setiap 1 tahun sekali bagi pegawai yang memiliki prestasi kerja. Sedangkan punishment diberikan dalam bentuk hukuman ringan, sedang, dan berat. Hukuman ringan biasanya berupa teguran lisan, hukuman sedang biasanya berupa pemberian surat peringatan bagi pegawai bersangkutan dan memberi skorsing, sedangkan hukuman berat berupa sanksi jabatan, pemecatan, atau diserahkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dilakukan agar perusahaan mampu mempertahankan keunggulan di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya yaitu kemandirian. Penerapan prinsip independensi atau kemandirian Telkom dapat dilihat dalam bentuk bidang SDM atau sumber daya manusia, yang mana Telkom dalam memberikan jabatan kepada pegawai melalui sidang jabatan dengan memperhatikan hasil kinerja individu yang tertuang dalam rapor individu, sehingga dalam proses promosi tidak ada keputusan yang diintervensi oleh pihak-pihak lain. Selain itu, adanya peraturan PT Telkom Indonesia sejak tahun 2009 yang tidak memperbolehkan pasangan suami istri untuk bekerja dalam perusahaan yang sama dikarenakan menghindari terjadinya moral hazard. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kewajaran atau kesetaraan berkaitan dengan kesetaraan kepentingan karyawan. Telkom memberikan kesempatan kepada setiap karyawannya untuk mengembangkan karir mereka melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali bagi semua karyawan tetap Telkom, tanpa memilah-milah kepentingan ras, suku, gender, dan agama, serta memberikan kesempatan kepada semua karyawannya untuk berkarir secara objektif sesuai prestasi kerja masing-masing sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan pedoman pelaksanaan prinsip kesetaraan yang menyebutkan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawannya berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, atau gender, dan kondisi fisik. Selanjutnya, pertanggungjawaban atau responsibility. Penerapan dari prinsip responsibilitas di PT Telkom adalah dengan dikeluarkan keputusan direksi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
nomor KD 12 PSI 150 COP B003000 2006 tanggal 13 September 2006 tentang pembentukan organisasi pusat pengelola program kemitraan dan program bina lingkungan Community Development Center atau CDC. CDC merupakan divisi di PT Telkom yang menangani dan mengelola penyaluran dana CSR kepada masyarakat dan lingkungan. Di Telkom cabang sendiri, divisi ini bernama CDSA, yaitu Community Development Sub-Area. Program kemitraan Telkom diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman modal kepada usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM dengan bunga yang sangat rendah, yakni 0,5% per bulan atau 6% per tahun. Dengan pemberian pinjaman modal ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia dengan terus mendorong masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. Sedangkan program bina lingkungan diwujudkan dengan memberikan bantuan rutin kepada lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan berupa bantuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, bencana alam, sarana ibadah, dan pengembangan sarana umum. Dengan program kemitraan dan bina lingkungan tersebut, memberi gambaran bahwasannya Telkom telah berusaha keras untuk membuktikan kepedulian mereka kepada publik dan lingkungan tentang tanggung jawab yang wajib diberikan oleh perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.